Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas yang pertama, tantangan UMKM di era pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 di Indonesia belakangan ini menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun drastis. Dari dulunya hobi berbelanja di UMKM kecil, saat ini sudah berkurang karena menurunnya ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha besar yang melakukan PHK secara besar-besaran, serta banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan gaji terhadap karyawannya. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan penghematan pengeluaran demi tercukupinya biaya kebutuhan pokok. Hal ini menyebabkan penurunan pemasukan terhadap UMKM, dikarenakan pembeli menjadi memilih memprioritaskan kebutuhan pokok seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari. Hal ini sangat berdampak terhadap UMKM yang khususnya di bidang kuliner, fashion, serta barang-barang lainnya. Tantangan lain yang kerap dihadapi UMKM ketika mengembangkan bisnisnya di era COVID-19 yaitu yang pertama modal usaha, yang kedua sales dan marketing, yang ketiga biaya logistik, dan yang keempat sumber daya manusia atau SDM. B. Strategi UMKM di era pandemi COVID-19. Dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun, pelaku UMKM harus memutar otak dua kali. Bagaimana cara supaya produksi di dalam UMKM melakukan modifikasi produk yang sudah ada, serta meminimalisir biaya produksi agar barang yang diproduksinya dapat dipasarkan dengan harga sesuai kemampuan masyarakat saat ini, sehingga masyarakat akan tetap membeli produk yang diproduksinya. Pentingnya promosi produk bagi pelaku produksi baiknya harus dilakukan, karena UMKM yang dulunya hanya berdiam di zona nyaman, tanpa melakukan promosi mengikuti perkembangan zaman saat ini, hanya akan mengalami penurunan pemasukan, karena masyarakat lebih memilih produk yang sering muncul dan mengikuti perkembangan di masa pandemi ini. Ada banyak cara untuk melakukan promosi, seperti melalui media cetak, koran, majalah, dan juga melalui media online, seperti brosur yang disebarkan di aplikasi media online yaitu Twitter, Facebook, dan Instagram. Ardilawati merekomendasikan beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk mempertahankan usahanya dalam menghadapi pandemi COVID-19, yakni yang pertama, UMKM menggunakan e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah bentuk perdagangan elektronik yang melibatkan kegiatan seperti penyebaran, penjualan, pembelian, dan pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik melalui jaringan internet. E-commerce dapat dimanfaatkan dalam operasional bisnisnya. UMKM akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan berpeluang menarik pelanggan baru. Di sisi lain, pelanggan akan lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlukan secara online. Yang kedua, digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh, yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Berikut ini merupakan kelebihan dari marketing digital. Yang pertama, kecepatan penyebaran. Yang kedua, kemudahan evaluasi. Yang ketiga, jangkauan lebih luas. Yang keempat, murah dan efektif. Dan yang kelima, membangun nama brand. Yang ketiga, perbaikan kualitas produk. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas terhadap konsumen, perlu adanya penerapan pelayanan yang baik yang diberikan produsen agar tercipta interaksi yang baik dan rasa nyaman saat berbelanja. Hasil dari pengamatan langsung menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, para pelaku UMKM menerapkan strategi untuk menjaga kelangsungan usaha, yaitu dengan memberikan pelayanan
yang ramah kepada konsumen maupun delivery order dan memperhatikan kualitas produk, sehingga konsumen dapat mempercayai dan memilih kualitas produk yang baik. Yang keempat, Customer Relationship Marketing. Customer Relationship Marketing atau disingkat dengan CRM adalah salah satu bentuk kualitas layanan yang diukur melalui komitmen, komunikasi, dan penanganan keluhan. C. Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era pandemi COVID-19. Yang pertama, pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat dengan PEN di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Adapun upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu Program Kredit Usaha Rakyat atau disingkat dengan KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Adapun peran pemerintah sebagai fasilitator adalah memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jadi, kesimpulannya, selama pandemi, pemerintah telah mengalokasikan dan merealisasikan secara khusus program PEN untuk pemulihan UMKM. Berbagai dukungan pembiayaan juga diberikan seperti kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, subsidi bunga non-KUR, dan penjaminan kredit modal kerja.